Contoh Bapak Ibu, kata Fatihah ya, karena sering kita dapati artinya dibaca Maliki Yaumiddin ya, dibaca panjang ya, atau dibaca pendek. Terus atau ditasdidkan kafnya Maliki Yaumiddin. Ini banyak sekali. Dan untuk merubah itu Bapak Ibu, itu tidak mudah ternyata ya, tidak mudah. Saya pernah ya, seorang guru Bapak Ibu ya, seorang guru, dia baca Maliki Yaumiddin, tidak ditasdid kafnya, jangan ditekan ya, Maliki Yaumiddin. Oh ya, Maliki Yaumiddin ditekan terus Pak. Jadi sudah tahu teorinya ya, tapi prakteknya itu nggak mudah Bapak Ibu ya, nggak mudah, penuh dengan perjuangan ya. Maka Bapak Ibu ya, kita ketika ada kajian tahsin antara yang anak-anak dengan yang orang sudah sepuh Bapak Ibu, itu memang beda. Yang sepuh itu memang harus banyak sabar ya, karena sudah sejak kecil bacaan itu sudah terbawa dan terbiasa ya. Untuk merubah itu nggak gampang ya, tidak mudah Bapak Ibu ya. Nah, mumpung anak-anak kita masih kecil, biasakan yang baik ya, sehingga kebaikan itu nanti akan dibawa sampai besar ya, sampai besar gitu ya. Nih, jadi Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah SWT, mangkana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, dakhala, dia nanti akan masuk surga. Pakai dakhala itu fi'il madhi Bapak ya, fi'il madhi yang menunjukkan jawaban, maka di situ adalah kepastian, dia pasti nanti masuk surga ya, masuk surga. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalimat yang sangat pendek ya, kalimat la ilaha illallah ini, tapi maknanya begitu luas. Perhatikan Bapak Ibu, cara menafsirkan atau cara menerjemahkan ya, sebenarnya perlu kita perbaiki juga. Jadi kalimat la ilaha illallah tidak cukup sekedar diartikan tidak ada Tuhan selain Allah. Karena apa Bapak Ibu? Tuhan-Tuhan selain Allah itu banyak, yang disembah selain Allah itu banyak. Ada orang nyembah patung, nyembah berhala, ya, nyembah apalagi matahari. Itu Tuhan-Tuhan, tapi Tuhan yang batil, Tuhan-Tuhan yang salah. Maka bagaimana cara menerjemahkan yang baik? La ma'buda bihaqqin illallah ya, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu mana yang benar ya. Ini jadi cara menerjemahkannya, kalimat la ilaha illallah tidak sekedar tidak ada Tuhan selain Allah, sebab ada Tuhan-Tuhan yang disembah. Kalau kita hanya mengatakan tidak ada Tuhan selain Allah, berarti Tuhan-Tuhan banyak itu adalah Allah ya. Tidak ada sesembahan, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah ya, seperti itu ya. Ada juga yang mengatakan misalkan tidak ada pemberi rezeki selain Allah. Makna itu benar, tapi bukan tafsir atau penjelasan dari kalimat la ilaha illallah. Bisa dipahami Bapak Ibu? Agak sedikit mikir nih, apa-apa ya. Kalimat la ilaha illallah ya, ada orang yang menafsirkan tidak ada pemberi rezeki, tidak ada yang menurunkan hujan selain Allah. Makna kata-kata tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah itu benar, tapi bukan maksud dari kalimat la ilaha illallah. Apa sebabnya? Orang Arab dulu Bapak Ibu, di zaman Nabi Muhammad SAW, mereka mengakui adanya Allah, gitu loh. Mengakui Allah itu sebagai pencipta. La khaliqa illallah, tidak ada pencipta selain Allah, dan mereka mengakui loh ya. Tapi ternyata mereka tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Berarti konsekuensinya tidak hanya menetapkan Allah sebagai pencipta, tapi konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Itu nih Bapak Ibu ya. Jadi itu makna kalimat la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. La ma'budu bihaqqin illallah. Kemudian
Adapun berkaitan dengan orang yang meninggal dunia karena keluar keringat dari dahinya, ya, diriwayatkan oleh Imam Nasai, Imam Tirmidzi, Imam Ibnu Majah, ya, bahwasanya berkata Nabi Muhammad SAW, al-mu'minu, ya, bi mauti bi irqil jabin, ya, orang yang meninggal dunia dengan kematian dengan keringat yang mengalir pada apa? Pada dahi, ya, pada dahinya. Nah, disebutkan oleh para ulama atau sebagian ulama, yasdaddul mautu 'ala al-mu'min bihaitsu yu'arriqu jabinahu min asyiddati litamhisi dunubihi aw litazida darajatihi. Ketika kematiannya, dia mengalami sebuah penderitaan yang sampai mengalir keringatnya. Apa hikmahnya? Agar Allah menggugurkan dosa-dosanya, menggugurkan dosa-dosanya. Au litazid darajatahu atau darajatihi, untuk menambah derajatnya nanti di hari kiamat. Ya. Jadi orang yang mengalami, pada dia muslim, dia mengalami, ya, rasa sakit ketika menjelang kematian, itu bisa untuk menggugurkan dosa-dosanya, bisa untuk menaikkan derajatnya nanti di hari kiamat, ya, hari kiamat. Maka keluarlah yaitu keringat pada dahinya, ya. Ya. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adapun berkaitan dengan kematian yaumul Jum'ah atau yaumul Jum'ah, di hari Jumat atau malam Jumat, diriwayatkan oleh yaitu Imam Ahmad, Imam Tirmidzi, dan dihasan oleh Syekh Al-Albani. Berkata Nabi Muhammad SAW, ma min muslimin yamutu yawmal jumu'ati aw lailatal jumu'ah illa waqallahu fitnatal qabri. Tidaklah seorang muslim yang dia meninggal dunia pada malam Jumat atau, ya, di hari Jumat atau di malam Jumat, kecuali Allah akan jaga orang tersebut dari fitnahnya kubur, dari fitnah kubur, ya. Maka Bapak Ibu, tadi kita sampaikan, yang seperti ini bisa kita ikhtiari Bapak Ibu, ya. Kita bisa ikhtiar, mohon kepada Allah, ya, ketika meninggal dunia dalam keadaan di hari Jumat atau di malam Jumat, ya. Malam Jumat, ya, disebutkan adalah Sayyidul Ayyam, ya, yaitu pemimpinnya hari-hari. Maka hari Jumat atau malam Jumat itu adalah hari yang baik Bapak Ibu, ya, hari yang baik. Ya. Hari Jumat diawali dari setelah maghrib ini Bapak Ibu. Jadi kalau Hijriah itu dimulai dari setelah apa? Maghrib. Walaupun kita sekarang ini malam Ahad Bapak Ibu, ya. Orang Indonesia mengatakan masih malam Ahad, masih hari Ahad, pergantian nanti malam jam 12. Tapi secara Hijriah Bapak Ibu, ini sudah masuk hari apa? Hari Ahad, ya, hari Ahad. Sehingga Bapak Ibu yang punya cucu, punya anak, ketika mau mengakekoi anaknya, ya, itu kan di hari yang ke-7, maka dilihat Bapak Ibu lahirnya siang atau malam, ya. Kalau lahir sekarang ini, misalkan jam 8, jam 7, ya, setelah maghrib, ini sudah masuk hari Ahad, ya, hari Ahad. Dihitung Bapak Ibu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Akikahnya hari apa? Sabtu, ya. Tapi kalau lahirnya tadi jam 3, jam 12 siang, ya, jam 9 pagi, maka masih hari apa? Ya, Sabtu, ya. Dihitung dari hari Sabtu, ya, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ya. Nah, jadi hitungan secara Hijriah, ya, dengan Masehi itu berbeda, ya, berbeda. Kemudian berkaitan dengan al-istishhad fi sahatil qital, berkaitan orang yang meninggal dunia dalam keadaan syahid karena meninggal di medan perang, ya. Fa in kana fi sabili i'la'i kalimatillah, apabila dia adalah berjuang karena membela kalimat Allah, yaitu la ilaha illallah, wa hadha huwa syahid, maka ini termasuk dia syahid. Apa dalilnya? Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, man qatala litakuna kalimatullahi al-ulya fa huwa fi sabilillah. Barang siapa dia berperang, ya, untuk menegakkan kalimat Allah,
karena agar kalimat la ilaha illallah itu tegak Bapak Ibu. Ya, dia tinggi fahuwa fi sabilillah, maka dia termasuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Imran, "Wa la tasabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun." Ya. "Wa la tasabanna alladziina qutilu fi sabilillah." Dan jangan kalian menyangka bahwa orang yang meninggal dunia di jalan Allah, ya, itu meninggal di jalan Allah itu amwatan, mereka adalah mati. Bal ahya, bahkan mereka adalah hidup. Inda rabbihim, di sisi Allah, yurzaqun, mereka diberi rezeki, ya, diberikan rezeki. Iya. Kemudian Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, berkaitan dengan meninggal dunia karena wabah taun, karena sakit perut, tenggelam, tertimpa runtuhan, karena terbakar, ya, atau karena seorang perempuan yang meninggal dunia karena nifas, karena melahirkan anak, keguguran, ya, maka disebutkan dalam beberapa hadis, ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, ya, Imam An-Nasa'i dan lain sebagainya. Ya, di antara dalil yang dijadikan, ya, oleh Imam Nasa'i, yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, bahwasanya fa inna Allah azza wa jalla qad awqa'a ajrahu alaihi ala qadri niyatihi wa ma tu'aduna syahadah. Ketika Rasulullah SAW menjelaskan sesungguhnya Allah memberikan pahala kepadanya sesuai dengan niatnya. Wah, Nabi bertanya, apa yang kalian tahu tentang orang-orang yang gugur sebagai syahid? Ya, bertanya kepada sahabat. Maka para sahabat mengatakan, ya, mereka adalah orang-orang yang gugur di jalan Allah. Mereka adalah gugur di jalan Allah. Kemudian Nabi mengatakan, ya, as-syahadatu, yang namanya syahid itu banyak. Itu banyak. Mati syahid, ya, atas 7 jenis selain gugur di jalan Allah, korban meninggal dunia karena wabah taun, ya, kemudian karena meninggal dunia karena sakit perut, maka dia adalah syahid. Al-mad'unu syahidun wal mad'unu syahidun. Orang yang ketika kena wabah dia adalah syahid. Orang yang karena sakit perut dia adalah syahid. Wal ghariqu syahid. Orang yang tenggelam dia adalah syahid. Wa sahibul hadami syahid. Orang yang tertimpa runtuhan dia adalah orang yang mati dalam keadaan syahid, ya. Kemudian wasahibul harqi syahidun, orang yang karena terbakar dia adalah syahid. Wal mar'atu tamutu bijam'i syahidah, perempuan yang dia meninggal karena hamil atau karena melahirkan, maka dia adalah termasuk syahid, ya, termasuk syahid. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, Bapak Ibu, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW mengatakan, ya, as-syuhada khamsatun. Yang nama syahadat atau orang yang mencapai derajat syahadat ada 5, ya, yang beliau sebutkan. Al-mad'un, orang yang meninggal karena yaitu karena wabah taun, kemudian sakit perut, kemudian as-syahid fi sabilillah, orang yang membela di jalan Allah, ya. Dan masih banyak lagi, yaitu orang yang dikatakan syahid oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Termasuk membela keluarga, membela diri kita, membela harta kita, apalagi membela agama. Jadi Bapak Ibu misalkan, mudah-mudahan tidak, ya, kalau sampai mempertahankan harta kita di jalan misalkan, atau dimanapun Anda begal, kalau kita berani, Bapak Ibu, kita berani melawan dan sampai meninggal dunia, maka termasuk syahidnya, termasuk apa? Termasuk syahid. Ya, karena apa? Karena membela hak kita, Bapak Ibu, membela hak kita. Ya, mungkin termasuk bagian membela hak kita adalah membela harta kita. Ya, ketika harta kita mau dirampas, ya, terutama dalam masalah warisan, Bapak Ibu. Ya,
ada sebagian namanya warisan Bapak Ibu, ya. Itu ada saja sebagian keluarga itu yang apa? Yang dia ingin mengambil bagian orang lain atau saudaranya, ya. Maka dalam warisan Bapak Ibu tidak membedakan antara anak yang paling tua dengan anak yang paling muda, tidak membedakan. Yang dibedakan hanya jenis kelamin, ya. Nah, karena dia adalah anak yang nomor satu, anak yang pertama, dia menguasai banyak harta. Ini tidak boleh, ya, tidak boleh. Ya, tidak membedakan antara yang pertama atau yang paling tua dengan yang paling muda. Yang dibedakan adalah dari jenis kelamin, ya, yaitu laki-laki maupun perempuan, laki-laki atau perempuannya. Itu pun ada hikmahnya, Bapak. Kenapa laki-laki dilebihkan? Ya, karena laki-laki banyak menanggung keluarga. Pertama, anak dan istri, yang nanggung suami seorang laki-laki. Kalau dia masih punya ibu atau bapak, ibu masih miskin, yang nanggung siapa? Anak laki-laki. Kalau dia punya saudari perempuan, kalau dia miskin, dia nggak punya uang, yang bantu siapa? Saudara laki-laki. Ya, inilah hikmahnya Bapak Ibu. Kenapa laki-laki dilebihkan? Tidak dari mithlu hadil unthayain. Ya, bagi laki-laki yang mendapatkan dua bagian dari perempuan. Allahu a'lam bishawab. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kita sampaikan pada kesempatan malam ini, mudah-mudahan bermanfaat, dan mohon maaf saya tidak bisa ikut sholat Isya di sini karena ada jadwal di Surakarta. Apabila banyak kesalahan saya mohon maaf. Kita akhiri pengajian kesempatan malam ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.